Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang obligasi. Kami di sini terdiri dari 2 orang, saya sendiri Siti Nurmala dan rekan saya Ade Misbah. Dalam obligasi tersebut terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian obligasi, yang kedua ada karakteristik obligasi, yang ketiga ada manfaat dan risiko obligasi, yang keempat ada jenis-jenis obligasi, dan kelima ada penerbitan obligasi, yang keenam ada prosedur penerbitan obligasi dalam berbagai situasi, dan yang terakhir ada perdagangan obligasi dan menentukan nilai pasar. Pertama, di sini ada pengertian obligasi. Obligasi sendiri adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberian pinjaman atau pemodal. Obligasi sendiri adalah daripada efek. Efek adalah suatu surat berharga yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, kemudian bila dilihat secara luas, maka penjelasan apa itu obligasi adalah sebagai berikut. Obligasi adalah kontrak keuangan. Penerbit obligasi seperti perusahaan akan membayar bunga kepada pembeli obligasi secara periodik. Kemudian, pada akhir waktu tertentu, penerbit obligasi membayar pokok obligasi yang biasa disebut nilai par. Sebaliknya, pemegang obligasi memberikan sejumlah uang pada perusahaan saat ini. Obligasi biasanya dijual di pasar obligasi dan memiliki harga pasar yang dapat berubah setiap saat. Yang selanjutnya ada karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada nilai obligasi atau jumlah dana yang dipinjam. Dalam penerbit obligasi, maka perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta kinerja bisnis perusahaan. Yang kedua, ada jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Secara umum, masa jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Ada yang 1 tahun ataupun ada yang 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya kecil. Nah, yang ketiga ada partisipal dan coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah sejumlah uang yang disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Jumlah ini biasa berhubungan dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Coupon rate juga disebut nominal rate. Adalah tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Bahkan, besarnya pembayaran bunga setiap tahun kepada pemilik obligasi selama jangka waktu obligasi dinamakan kupon. Tingkat persentase kupon dikalikan nilai prinsipal obligasi menghasilkan besarnya kupon. Contohnya, obligasi dengan 8%. Coupon rate dan nilai parnya adalah $1.000 akan membayar bunga per tahun sebesar $80. Yang keempat ada jadwal pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan yang kelima ada diterbitkannya oleh perusahaan atau pemerintah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi tersebut terbagi menjadi beberapa sisi,
Yang pertama adalah dari sisi penerbit. Dari sisi penerbit tersebut terdapat corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua ada government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh Pemda. Yang kedua adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini terdiri dari yang pertama ada zero coupon bond, yaitu obligasi yang tidak mewajibkan penerbitnya membayar kupon atau bunga kepada penggunanya atau pemegangnya. Kemudian ada coupon bond, yaitu obligasi yang mewajibkan penerbit untuk membayar kupon baik tetap maupun bunga mengambang. Sisi yang ketiga adalah dari sisi hak penukar. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan saham penerbitnya. Yang kedua ada exchangeable bond, yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan saham afiliasi milik penerbit atau emiten. Yang ketiga ada callable bond, yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan saham yaitu obligasi yang memberi hak kepada penerbitnya untuk melakukan penarikan atau pelunasan pada waktu tertentu. Yang keempat ada putable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemilik atau pemegang untuk menukarkan atau meminta pelunasan kepada penerbit atau emiten. Sisi selanjutnya dari sisi jaminan. Nah, dari sisi jaminan ini terdiri dari secure bond, yaitu obligasi yang dijamin pelunasnya dengan aset tertentu. Kemudian ada guaranteed bond, jika penjaminnya adalah pihak ketiga. Selanjutnya ada mortgage bond, jika dijamin dengan real properties atau gedung. Dan yang terakhir ada collateral trust bond, jika dijamin dengan surat berharga atau sekuritas receivable. Unsecured bond, yaitu obligasi yang tidak dijamin oleh aset tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat obligasi dan risiko obligasi. Manfaat obligasi yang pertama, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi. Bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan deposito atau SBI. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya, maka tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Jual beli obligasi tersebut dapat dilakukan di pasar sekunder melalui para dealer atau pialang obligasi. Jual beli obligasi berbeda dengan jual beli saham. Jika jual beli saham dinyatakan dengan nilai rupiah, misalnya saham A dijual seharga 4.000 per lembar saham, maka jual beli obligasi dinyatakan dalam bentuk persentase atau harga pokok obligasi. Untuk materi selanjutnya yaitu penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi sangat luas sekali. Hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun, peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Penggolongannya, penerbitan obligasi biasanya terdiri atas lembaga supranasional seperti misalnya Bank Investasi Eropa, European Investment Bank, atau Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank. Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negara maupun obligasi pemerintah dalam
denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional sovereign bond. Selanjutnya yaitu sovereign provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Amerika dikenal sebagai obligasi daerah. Di Indonesia dikenal dengan sebagai surat utang negara atau SUN. Lembaga pemerintahan obligasi ini biasa disebut agensi bond atau agensis. Untuk materi selanjutnya yaitu penerbitan obligasi dalam berbagai situasi. Sebuah perusahaan dapat menggunakan pendanaan jangka panjang selain obligasi, seperti wesel bayar dan sewa. Untuk pendanaan yang lain tersebut, perusahaan perlu menemukan seseorang, perusahaan atau lembaga keuangan yang berkenan memberikan dana yang dibutuhkan. Keunggulan pendanaan obligasi dibanding saham biasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kendali pemegang saham tidak berpengaruh. Pemegang obligasi tidak memiliki hak suara. Pemegang saham tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Yang kedua, adanya penghematan dari sisi pajak. Bunga obligasi biasa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan dividen pada saham tidak. Yang ketiga, laba per saham akan lebih tinggi. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih, laba per saham pada saham biasa akan menjadi lebih besar dengan pendanaan melalui obligasi karena tidak ada tambahan saham biasa yang diterbitkan. Prosedur penerbitan obligasi. Undang-undang menjamin kekuasaan perusahaan untuk menerbitkan obligasi. Dalam perusahaan diperlukan persetujuan baik dari pemegang saham maupun dewan direksi. Dalam otorisasi penerbitan obligasi, dewan direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan diotorisasi, total nilai nominal dari suku bunga kontrak, total obligasi yang diotorisasi sering kali melebihi jumlah obligasi pada saat pertama kali diterbitkan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas di masa depan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perdagangan obligasi dan menentukan nilai pasar. Obligasi perusahaan seperti modal saham diperdagangkan di bursa efek. Oleh karena itu, pemegang obligasi memiliki peluang untuk mengonversi atau mengubah kepemilikan mereka menjadi kas kapanpun dengan jumlah obligasinya pada harga pasar saat ini. Harga jual atau harga beli obligasi tidak selalu sebesar nominalnya. Besarnya harga obligasi ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga obligasinya semakin tinggi dan sebaliknya. Transaksi yang terjadi antara pemegang saham obligasi dan investor lainnya tidak dijurnal dalam pembukuan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pencatatan hanya dilakukan pada saat obligasi diterbitkan atau ditarik kembali pada saat pemegang obligasinya mengonversikan obligasinya menjadi saham biasa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian dan bila banyak kekurangan juga dalam pematerinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.